Oke, teman-teman, kembali lagi di Ngobrol. Ngobrol ala-ala. Duh, kurang tinggi gue. Mantap. Kurang tinggi apanya ya, kurang tinggi. Harus falset kalau gue nggak Eh, bisa gue. Oke, teman-teman, kali ini kita kembali lagi di Ngobrol karena ada kasus yang belakangan hari ini viral di jagat dunia maya. Salah satunya di Twitter mulainya ya. Di Twitter, Ya, Instagram. betul. Di berita juga Line Today. Jadi Update terus sampai detik juga nggak upload tuh. sampai detik. Jadi hari ini kita akan membahas perihal tentang apa, Brem? Tentang penyimpangan. Judulnya itu ya? Atau Iya, apa pokoknya sih? judulnya Tentang bungkus yang membungkus. bungkus masih gila. Iya, Gila iya, mas. membungkus. Intinya itu kita akan membahas bungkus membungkus Mas Gilang. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu tentang penyimpangan seksualnya ya, Brem. Ya, secara umum Ya. dan juga spesifik di fetisisme. Oke, Jadi lanjut, Brem, gimana? sebutan penyimpangan penyimpangan seksual itu disebut juga dengan parafilia, yang artinya adalah gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual tidak pada umumnya. Jadi parafilia ini dibagi menjadi beberapa kategori, di mana salah satunya itu ada fetisisme itu kan. Ya, kita akan membacakan beberapa klasifikasi yang cukup ini juga ya, yang sudah terjadi ya, seperti eksibisionisme, itu yang memamerkan anggota tubuh. Ya, ada termasuk di dalamnya ada pedofil juga ya, Prim ya. Ada pedofil juga nih dalam parafilia ya. Ya, dalam ini ya parafilia. Jadi kalau kalian search di Google, parafilia itu banyak banget, ada ratusan, itu klasifikasinya dari A sampai Z itu ada. Sampai Z. Termasuk di sini juga ada yang suka ngintip diem-diem nih, apa namanya? Sebutannya voyeurisme. Ya, itu juga. Jadi yang suka ngintip diem-diem, hati-hati, itu ternyata salah satu gangguan dari parafilia. Yang bintitan. Iya. Enggak lah, ya. Bintitan tuh lain, bukan karena ngintip. Oh, bukan. Kita harus positive thinking ya. Mungkin gatel, kenapa gitu kan? Digigit semut. Oke, digigit semut. Oke, lanjut. Jadi kita akan membahas tentang fetisisme. Apa itu fetis? Apa ya? Fetisisme sendiri adalah penyimpangan seksual melibatkan benda mati. Yang tidak wajar ya, aktivitas seksual. Ya, intinya gini nih. Ada yang bilang fetis itu termasuk anggota tubuh. Ternyata anggota tubuh itu ada klasifikasi lain ya, primer. Jadi fetis ini fokusnya di benda mati. Ya, tidak termasuk yang anggota tubuh. Nah, benda mati ini entah benda matinya diam atau benda mati yang digunakan oleh pasangannya gitu kan. Sebelum kita masuk ke kasusnya Mas Gilang, bungkus membungkus, kita akan yang sedang hangat di dunia ini anjir. Di Indonesia, kita akan masuk ke dalam beberapa contoh kasus yang sudah kita ambil beritanya. Jadi ini ada beberapa. Yang pertama apa, Prim? Yang berita pertama itu ada seorang pria ditangkap di Thailand karena diduga mencuri alas kaki para tetangganya dan berhubungan seks dengan benda. Mantap. Jadi ada seseorang bernama Terapat Klaya yang memiliki ketertarikan tersendiri pada sandal jepit dan ditemukan dengan 126 pasang sandal yang dicurinya dari penduduk setempat dia tinggal di Nonthaburi, Thailand. Oke, jadi Mas siapa ini panggilan? Mas Tir ini mencuri sandal sebanyak 126 pasang. Ini ketahuannya kenapa nih, Prim? Mas Terapat ini bisa ketahuan? Petugas kepolisian dapat mengidentifikasi Klaya melalui rekaman CCTV di rumah korban terakhirnya. Jadi kelihatan dia lagi apes berarti ya. Saking pengennya dia nggak ngelihat kanan kiri, ternyata di CCTV. Ada CCTV, ketangkep. Iya, dan akhirnya terciduk. Itu salah satu contoh di Thailand. Bagaimana dengan yang di Indonesia? Apakah ada, Prim? Di Indonesia juga ada ya, di mana-mana ini ada. Iya, ada sih. Nah, tapi kalau yang ini sebenarnya di Indonesia udah banyak ya. Ini kita ngambil contoh 2 case aja.
Yang pertama, Prim. Yang pertama Indonesia. ada Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota mencokok atau menciduk S Ciduk ya. bahasanya lantaran mencuri puluhan celana dalam wanita yang sedang dijemur untuk memuaskan hasrat seksualnya. Ketahuan nih gara-gara apa nih, Prim? Kok bisa ketahuan? Ketahuannya kalau yang tadi kan CCTV, kalau ini yang dipergokin sama warga. Jadi Jadi warganya CCTV itu manual. Nah, CCTV manual. Iya. Konvensional. CCTV konvensional. Jadi dia ya setelah ketahuan ya dilaporin ke Dilaporkan RT setempat. RT. Terus yang kedua nih dari Indonesia juga apa nih, Prim? Ada satu lagi, ada seorang pria. Ini tersangkanya pria semua ya. Seorang pria asal desa Penarugan, Kabupaten Buleleng, Bali berinisial KA ditangkap polisi. Ia ditangkap karena terlibat aksi pencurian pada Senin 27 berarti 27 Juli kemarin. Baru. Baru. Syuting hari Minggu tanggal 1. berapa, Cok? 1 Agustus, berarti baru kemarin. Baru. Iya, tanggal 1. Namun aksi ini pencurian yang nih? dilakukan oleh KA itu membuat dahi berkerut. Waduh bahasanya. Dia mencuri pakaian dalam milik tetangganya yang juga sesama pria. Wah, kita tidak mempermasalahkan orientasi seksual bapaknya apa ya. Tapi yang jelas bapaknya ini mencuri pakaian dalam pria juga. Ya, sedikit tips buat kalian yang menjemur. Biasanya kalau menjemur pakaian dalam kalau bisa jangan terlalu di tempat yang terbuka. Tapi ada matahari. Itu gimana tuh, Bri? Jangan di Lu bingung gue bayangin. Intinya bisa di belakang rumah atau enggak dihalangin sama pakaian-pakaian lain gitu, maksudnya baju, kaos, baru belakangnya misalkan pakaian dalam gitu loh. Yes, Jangan dipamer-pamerin. Merek rider aja belagu. Kaget ya, masalahnya karena mungkin ya kalau menurut mereka ada kesempatan itu juga sih, tapi ya gimana juga. Masalahnya juga di pekarangan juga diembat juga ya. Tadi yang di Tangerang ya tembok pekarangannya kurang tinggi deh. Harusnya kasih itu duri-duri, Cuk, udah kayak lapas. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam berita membungkus ala Mas Gilang. Sedang ramai. Sebenarnya yang bungkus-bungkus tuh enak, Bro. Jangan durasi. Apa tuh? Durasi. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi Mas Gilang ini pertama bermula dari sebuah thread di Twitter, salah satu korbannya yang dia nge-share yang speak up, yang berani berbicara tentang apa yang dialamin. Untuk kasusnya ini kalau baru-baru ini selama pandemi, jadi dia lewat ini virtual, udah kayak sekolah, belajar di rumah. Sebelum pandemi dia bisa melancarkan aksinya secara langsung, jadi bisa main ke kosan gitu. Ya intinya itulah. Tapi kita akan cerita dulu gimana pertamanya, kronologinya seperti apa, itu gimana, Prim? Ini berdasarkan pengakuan korbannya itu berawal dari chat IG, terus lanjut ya DM-an mungkin habis itu pindah ke WA. Nah, ya jadi gini, si Gilang ini sebelum dapat targetnya dia follow dulu, terus minta fallback gitu, Cok, caranya kronologinya ya. Di DM itu baru lanjut ke WA. Nah, untuk case yang selama pandemi ini gimana? Modusnya itu ya dengan diminta untuk membungkus diri itu pakai kain jarik ya untuk riset tugas akhir. Jadi dia tuh ingin tahu gimana reaksi akibat dari dibungkus dengan lakban mungkin dan kain jarik. Dan kain jarik. Jadi gimana emosi yang keluar setelah dibungkus gitu ya? Penelitiannya seperti itu dengan alasan tugas akhir sebenarnya. Atau modusnya. Ya, kedoknya tugas akhir. Sebenarnya jadi yang mereka yang bantu ini rata-rata kasihan katanya, yang terutama yang terakhir ya, katanya kasihan kalau nggak dibantu nanti nggak lulus katanya, makanya akhirnya hatinya tergugah untuk membantu tentang membungkus ini. Oh, yang ini yang bikin thread ya? Yang bikin thread ya, dan akhirnya di thread itu banyak banget komen-komen, bahkan sampai ada yang mengaku dia pernah langsung digrepe-grepe sampai pokoknya karena dia mau nggak mau
saat itu dalam keadaan terancam, jadi ya sampai terjadi ya perilaku seks lainnya gitu. Itu sih yang parah. Nah untuk selanjutnya ini gimana Prim dia? Udah sampai mana perkembangannya? Langsung ya. Ada. Sampai terakhir itu dari pihak kampus dan juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya IB UNER ya BEM sudah bekerja sama, sampai bahkan polisi di sana juga udah datang ke kampus untuk mendalami kasusnya si Gilang ini. Ya, jadi ini termasuk pidana atau bukan ya? Ya. Jadi buat para korban kalau memang bisa melapor ya lebih baik melapor ya biar bisa diusut ya. Karena dari sebelumnya katanya pelaku ini sebelumnya sudah pernah melakukan juga, makanya ada sanksi sosial. Jadi kayak dia diarak gitu ya. Terus dia masang Mas FF MF ini kalau emang merasa dia dirugikan, ya dia bisa langsung aja lapor. Ya lapor, dan udah banyak itu juga, mendingan kalian kerjasama dan laporin sih. Pokoknya intinya itu dari kasus Mas Gilang ini, kita hari ini membahas fetish yang merugikan orang lain ya. Kalau misalkan tidak merugikan sih urusan masing-masing ya Prim ya. Disclaimer ya, disclaimer dulu. Yang merugikan kayak contohnya kan yang tadi yang mencuri celana dalam dan sandal itu kan tindak kriminal mencuri. Ya betul. Kan sudah merugikan orang lain, termasuk yang ini. Yang Gilang ini juga. Kalau yang masih Gilang nih apa kerugian ini? Ini masih dipantau sih sebenarnya, tapi kerugiannya ya. Mungkin karena itu maksudnya belum ini ya, belum ada. Enggak. Ini bisa masuk ke penipuan, cuy. Kan alasannya riset. Padahal Iya kan, bilangnya riset tapi ternyata untuk kepuasan pribadi. Terus juga yang kalau memang benar ada yang sampai langsung digrepe-grepe itu termasuk pelecehan seksual. Makanya itu harusnya mereka ini yang membuat laporan gitu ya, melapor langsung. Yang berbicara. Ya intinya itu kalian hati-hati kalau memang ada yang minta menjadi sukarelawan, baiknya tanyakan dulu seperti apa, ada karya ilmiahnya enggak atau ada bukunya enggak. Anak saya nangis Pak. Ya intinya itu, kalau kalian diminta untuk menjadi sukarelawan, ada baiknya dicari tahu dulu yang minta nih siapa, latar belakangnya seperti apa ya Prim ya. Iya benar sekali, jangan tiba-tiba langsung nggak kenal ya kan, tiba-tiba bagi WhatsApp ya bagi WhatsApp itu juga berawal dari chat IG. Kalau bisa nomor sih harusnya ini ya privasi ya, jangan mudah disebar gitu kan, apalagi untuk orang yang baru kenal. Kalau perlu yang minta tolong ini cari tahu dulu siapa, terus kalau bisa tanya langsung juga nggak apa-apa ya ke universitasnya, yang ada masalah ya. Ataupun kalau emang butuh banget kan bisa kenalan dulu, ketemu gitu mungkin. Ya ketemu, iya boleh. Bisa cari tahu. Ya cari tahu apakah ada bukunya, proposalnya atau segala macam ya. Ya benar sekali. Ya intinya itu aja yang mau kita bahas hari ini. Ini adalah untuk awareness, karena banyak sekali modus-modus di luar sana. Kemarin juga sempat rame itu, ada beberapa yang minta video nari sampai berkeringat juga, itu sempat ada tuh di Twitter. Jadi dia nggak tahu, mungkin sukanya sama yang seperti itu apa gimana. Nari? Jadi kalian tetap hati-hati. Jadi ada penari, terus ada yang nanya, kamu suka nari nggak sampai keringetan gitu, sampai basah bajunya? Kalau ada bagi videonya dong untuk meneliti reaksi dari gerakan menjadi keringat. Pokoknya intinya gitulah. Oke. Intinya banyak kayak gitu-gitu tuh nggak masuk akal gitu. Oke, itu intinya itu aja. Tetap berhati-hati. Anda orang TV. Iya. Tetap berhati-hati, jaga kesehatan. Tetap waspada. Sebelum ditutup, thank you buat yang udah support channel ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga di subscribe. Ya, share juga. Jangan lupa ya, minta teman-teman kalian untuk subscribe. Tidak. Intinya itu aja dari kita. Terima kasih kami untuk kalian.